Oke, baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 tahap utama dalam analisis data kuantitatif. Nah, analisis data kuantitatif itu ada 3 tahapnya. Yang pertama ini checking and organizing data, yang kedua ini ada coding data, dan yang ketiga ini ada entering data into a computer program. So, baiklah, saya akan jelaskan satu persatu apa itu 3 tahap utama dalam analisis data kuantitatif. Sebelum melakukan analisis statistik, peneliti itu diharuskan untuk menata dan juga memeriksa data secara menyeluruh. Nah, hal ini disebut dengan checking dan organizing data. Nah, adapun menurut Pak Kitty di tahun 2014, tahap ini bertujuan untuk mengetahui bahwasanya data yang dikumpulkan itu akurat, lengkap, dan juga bebas dari kesalahan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengetahui atau untuk mencegah hal tersebut, yakni yang pertama ini ada memeriksa data yang hilang atau misalnya disebut dengan missing data. Yang kedua ini ada mengidentifikasi outliers atau nilai-nilai ekstrim yang tidak wajar, dan yang ketiga ini memeriksa kemungkinan kesalahan input atau pengisian instrumen, dan yang terakhir yakni menyusun data ke dalam format yang sesuai untuk dianalisis. Nah, biasanya ini bisa berbentuk data tabel atau juga data lembar kerja elektronik. Nah, kenapa tahap ini penting untuk dilakukan? Ini karena kesalahan kecil pada data mentah ini dapat mempengaruhi validitas hasil analisis. Jadi kesalahan kecil dalam pengisian data ini bisa berpengaruh pada hasil akhir dari analisis tersebut. Nah, setelah data itu disusun dan diperiksa, kita lanjut ke tahap berikutnya, yakni tahap pengkodaan data. Nah, tahap pengkodaan ini yang dimaksud dengan coding data. Nah, menurut Pak Kitty di tahun 2014, pengkodaan ini merupakan proses pemberian simbol atau angka pada respon atau kategori agar dapat diproses secara statistik, seperti itu. Contohnya seperti jawaban iya itu dikodekan sebagai 1 dan jawaban tidak itu dikodekan sebagai 0, seperti itu. Nah, adapun tujuan dari tahap ini dilakukan ini untuk mengubah data kualitatif atau verbal ini menjadi bentuk numerik sehingga mudah untuk dianalisis menggunakan metode statistik seperti UGT, ANOVA, dan juga regresi, seperti itu. Dan juga di sini Pak Kitty menekankan bahwasanya pengkodean itu harus dilakukan secara sistematis dan konsisten di seluruh dataset, dikarenakan inkoherensi dalam pemberian kode ini dapat menimbulkan kesalahan analisis atau interpretasi, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir, yakni entering data into a computer programs. Nah, tahap terakhir yakni memasukkan data yang telah dikodekan tadi ke dalam program komputer statistik. Nah, menurut Pak Kitty di tahun 2014 menyebutkan beberapa program atau beberapa perangkat lunak umum yang digunakan dalam penelitian bahasa seperti SPSS, dan juga Microsoft Excel, dan juga lain-lain. Nah, di tahap ini peneliti itu harus benar-benar memastikan yang pertama data yang dimasukkan itu data yang akurat dan berurutan. Terus yang kedua, tidak ada kesalahan ketik atau duplikasi data, dan yang terakhir yakni format data ini sesuai dengan kebutuhan program yang akan digunakan. Maksudnya program statistik yang akan digunakan. Nah, jika data selesai dimasukkan, barulah di sini peneliti dapat mulai melakukan analisis deskriptif dan inferensial, tergantung pada jenis desain penelitian yang digunakan. Kalau misalnya eksperimen, korelasional, dan juga komparatif, seperti itu. Nah, di sini juga Pak Kitty menekankan bahwasanya dalam proses input data ini akan sangat mempengaruhi keakuratan hasil analisis dan interpretasi statistik, seperti itu. Jadi ketelitian, jadi benar-benar dalam proses input data ini harus benar-benar teliti, karena ini akan berdampak atau berefek langsung ke hasil akhir dari analisis tersebut, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.